Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Oke. Nah, sekarang kita ganti ya. Ketika Bapak menanyakan kabar, ingat apa yang kita ucapkan secara positif, maka akan memberikan efek yang positif juga pada diri kita ya. Ketika Bapak tanya kabar, bagaimana kabarnya? Ya, saya sehat, saya cerdas, tetap semangat. Oke, saya sehat, saya cerdas, tetap semangat. Siap? Oke, Bapak ulang ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya sehat, saya cerdas, tetap semangat. Oke, satu kali lagi lebih semangat lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya sehat, saya cerdas, tetap semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih ya. Hari ini sebelum kita mengikuti layanan bimbingan dan konseling ya dengan format klasikal, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, Fatihah. Sebelum kita berdoa, kita terlebih dahulu doa. Doa selesai dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketua kelas telah memimpin doa. Mudah-mudahan kegiatan kita sampai akhir berjalan lancar ya. Terutama ilmunya bermanfaat. Oke, Bapak cek dulu kehadirannya. Hadir semua? Hadir ya? 11 E1 ya. Jumlahnya ada 35 siswa, semua hadir semua ya. Mudah-mudahan ya, terus kompak seperti ini ya, dalam kondisi sehat ya, sehingga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasa. Oke, kali ini ya, Bapak minta mungkin satu orang saja ya, untuk membacakan sebuah persepsi ya. Boleh perwakilan satu orang? Tinggal dibaca saja. Mau siapa? Nah, tinggal dibaca aja. Yang lain menyimak. Mau siapa? Maka setiap orang pasti akan membutuhkan sahabat yang bisa berbagi di saat susah maupun senang. Sahabat memang memiliki peran yang bisa membuat hidup menjadi lebih bermakna. Saat Anda memiliki sahabat yang baik, bukan hadiah atau bisa atau kado yang mereka inginkan, tetapi perhatian dan kesabaran yang mereka butuhkan. Terkadang sahabat juga butuh didengarkan, baik itu senang maupun dalam duka. Persiapkan waktu dan kesabaran yang cukup untuk mendengarkan segala masalah serta keluh kesah yang mereka rasakan. Oke, terima kasih ya. Nah, maka hari ini ya, kita akan membahas salah satu topik yang ada di dalam layanan bimbingan dan konseling ya. Nah, nih ya. Hari ini kita akan memperdalam mengenai membina persahabatan, ya, jalinan hati yang tak ternilai. Ya, sahabat yang seperti apa sih nantinya? Ya, nanti kita akan bahas. Ya. Kemudian ini harapan kita ya setelah mempelajari topik kali ini. Ya. Yang pertama ini siapa yang mau baca tujuannya? Dari kelompok lain? Satu orang aja, oke. Nomor 1. Tujuannya yaitu 1. Memahami makna persahabatan yang baik. Oke. 2. Memiliki perasaan positif dalam membina persahabatan. Kemudian yang ketiga, memiliki rencana kegiatan untuk mengisi kegiatan persahabatan yang kegiatan positif. Oke ya. Nah, ini yang menjadi harapan kita setelah nanti ya mempelajari mengenai topik tadi apa? Menjalin atau membina persahabatan. Nah, oke, sebelum memulai ke tahapan berikutnya, tolong kalian berdiri dulu. Jaraknya agak dekat dengan sahabatnya ya. Satu kelompok ya, dalam satu kelompok. Tolong pundak ya, pundak teman bahunya ya ditepuk nanti.
ke dalam satu kelompok dong, ngadap sana. Oke, ikuti kata-kata Bapak. Kalian sambil menepuk begini ya. Nanti ditepuk begini. Ya. Ikuti kata-kata Bapak. Siap? Oke. Sambil ditepuk temennya. Siap? Oke. Sahabat, hari ini sambil ditepuk temennya, bahu temennya. Kalian menasehati teman ya. Hari ini kita akan mengikuti kegiatan layanan, bimbingan, dan konseling yang fokus ya, konsentrasi ya. Kalau ditunjuk, jangan malu. Oke, sekarang yang kiri ya, bahu yang kiri yang ditepuknya. Oke, ikuti kata-kata Bapak. Kembali lagi, sahabat sudah siap mengikuti kegiatan hari ini. Jangan malu, jangan takut, tetap semangat ya. Yeay. Oke, terima kasih. Nah, itu ungkapan dari sahabat kalian ya. Jadi dalam menjalani sesuatu harus fokus. Oke, kita lanjut. Sudah siap ya? Oke. Mengapa sih persahabatan begitu penting? Coba Bapak minta pendapat satu kalimat saja tiap kelompok. Mengapa persahabatan itu penting? Coba. Isi dari hati kalian. Siapa dulu yang udah dapat? Silakan ungkapkan. Nah, langsung aja. Mengapa sahabat itu penting? Begitu penting. Oke. Ya, izin Pak, Siap. karena persahabatan itu bisa menjadi tempat berbagi cerita Pak. Oke, mantap ya. Oke, yang lainnya tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke, kelompok yang lain. Mengapa persahabatan begitu penting buat kalian? Ayo. Ya. Oke, hidup lebih berwarna ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya. Oke. Tinggal 2 kelompok. Ayo. Gas. Nah, satu kalimat saja tiap kelompok. Oke. Sampaikan aja. Mengapa persahabatan begitu penting? Pasti semua orang punya alasan kan ya? Oke. Ada? Ayo mau kelompok sana dulu. Kenapa persahabatan begitu penting? Karena persahabatan itu dapat memberi dukungan kayak kalau Lagi ada masalah. kalau ada masalah terus kayak memberi Semangat, solusi, motivasi. Oke, tepuk tangan. Nah, kelompok ini terakhir apa? Mengapa sahabat begitu penting? Ayo. Itu ada 3 orang ya. Ada orang ketiga tuh. Persahabatan adalah segalanya ya. Oke, terima kasih ya. Nah, itu ungkapan-ungkapan ya, dari teman-teman kalian, alasan mengapa sih persahabatan itu begitu sangat penting ya. Ini ada beberapa juga ya, dari alasannya sebagai sumber kebahagiaan ya. Kenapa sih ya sebagai sumber kebahagiaan? Kadang kalau sudah di kelas ya, kita ngobrol-ngobrol gitu kan ya, kita canda-canda ya. Kadang lupa dengan permasalahan yang ada, tapi candanya selesai ingat lagi kan. Ini ya, ini sebagai sumber kebahagiaan. Kemudian pendorong motivasi tadi ya,
Kalau ada masalah Pak, mendukung dan sebagainya, mencarikan solusi dan sebagainya ya. Nah, ini. Kemudian ada lagi penambah rasa percaya diri. Pede nggak dengan sahabat? Kan kayak begini, kadang kalau sendiri ke depan itu malu ya. Tapi kalau sama teman-temannya, sama sahabatnya baru berani. Ya. Nah, ini. Kemudian membantu dalam mengatasi masalah tadi itu. Kita bisa apa ya, teman curhat ya tadi. Nah, teman curhat, curcol ya. Curhat colongan, tapi kalau sama teman tuh kecolongan sebenarnya ya. Kita akan mengungkapkan kondisi ya, karena kadang solusi itu pada dasarnya semuanya ada pada diri kita ya. Tapi kadang kita membutuhkan orang lain untuk apa sih ya? Untuk supaya bisa membukakan refleksi kita, refleksi diri kita dengan sahabat itu sebagai cermin. Sama di kami pun ya, ketika kita kalau konseling ya, guru BK itu bukan sebagai yang memberikan solusi sebanyak, tapi apa sebagai cermin yang akan memantulkan. Ketika kalian bertanya, pertanyaan itu seakan-akan memantul, akhirnya menjawab diri sendiri. Maka kita mengenal namanya konsep WMI kan ya, mengenali diri sendiri itu dari situ dulu. Ya. Nah inilah beberapa alasan ya orang mengenai persahabatan. Ya. Kemudian persahabatan ini kan banyak ragamnya sebenarnya ya. Masing-masing orang dengan tadi alasan yang tadi ya, biasanya saya sahabatnya sahabat misalkan apakah ketika kecil ya di sini. Nah, ada persahabatan ini kan kalian ada persahabatan dalam satu kelas. Malahan bisa melebihi dari persahabatan, kadang kita menganggap bahwa kelas ini adalah keluarga. Ya, ketika yang satu sakit semua sakit. Ya. Nah, sakit di sini bukan sakit berarti secara fisik ya. Nah, tapi ketika misalkan ada seseorang yang dibully, nah, tapi kalau sudah ada saling kekeluargaan dalam satu kelas itu, bully itu nggak ada sebenarnya, perundungan itu nggak akan ada. Kenapa? Karena tidak mungkin ya kita bersaudara itu melakukan perundungan ya, seperti itu. Kemudian ada sahabat yang memang kita sering mengenalnya satu frekuensi ya. Satu frekuensi dalam bidang apa sih sebenarnya ya ini? Apakah itu dari bidang tadi ya, minatnya sendiri, minat yang sama, akhirnya mereka bersama mencari strategi yang sama. Kemudian dari hobi yang sama pun bisa bergabung. Ya, ini hobinya coret-coretan, bergabung dengan yang coret-coretan ya. Hobinya yang menyanyi, yang sama menyanyi. Hobinya yang, apalagi di sini ada hobi apa aja? Main gitar ya, main gitar. Hobinya makan bekal temennya misalkan. Ada yang hobi begitu. Ya temennya bawa makanan, dia mah hobi aja minta, maksudnya ya. Hobi minta gitu ya. Dia sengaja nggak beli nggak bawa gitu ya. Ada yang seperti itu? Ada. Ya. Kalau temennya jelas sih nggak apa-apa, tapi kalau keseringan ya bukan jelas lagi gitu kan ya. Oke, nih ya. Oke, kemudian ada sahabat masa kecil. Kadang yang paling terkenang itu sahabat ketika kecil ya. Padahal kecil itu anak kecil itu kan mudah berantem, tapi mudah baikan lagi. Itu sebenarnya bisa kita pelajari gitu ya, bahwa kita pun kehidupan dewasa itu begitu. Gak perlu yang namanya dendam, ya enggak? Iya, logikanya itu ketika kecil kita berantem tapi main lagi, berantem main lagi kan begitu, nggak ada kapoknya. Nah ini sahabat masa kecil. Nah sekarang di era digital ada sahabat daring. Kadang Bapak tanya, kalian punya medsos? Ya. Punya. Pakai medsos apa? Instagram. Ya. Usia remaja kan biasanya antara di Instagram dengan Facebook. Ya. Untuk sekarang yang dulu Twitter, sekarang X gitu kan ya. Nah itu biasanya orang-orang yang dewasa. Kenapa? Karena banyak pembicaraan mengenai politik dan sebagainya ya di sana. Nah, Bapak tanya, jumlah teman kalian di medsos itu ada berapa? Ratusan? Ada yang nyampe 1.000? Ratusan? Tapi kenal semua gak? Kenal semua detailnya gak? Enggak ya, tapi kok jadi teman gitu kan. Nah inilah zaman sekarang ya, ada namanya sahabat daring atau online ya, digital.
Oke, nah ini ya. Hubungan yang tulus adalah harta yang tak ternilai ya. Itu tidak bisa tergantikan oleh hal yang lain. Ya. Mereka akan mendukung kita apapun yang terjadi ya. Ini sahabat sejati itu kan senang susah ada ya. Bukan senang mendekat susah menjauh gitu ya. Oke, kemudian jalinlah hubungan yang bermakna dan tunjukkan kepedulian Anda ya. Ingatlah bahwa pertemanan yang penting dan bersemangat memberi warna katanya. Sahabat itu memberi warna. Bisa jadi kehidupan kita hanya putih saja, tapi ketika datangnya sahabat, ada warna-warna yang berbeda ya, memberikan motivasi dan sebagainya. Oke, ada tugas kelompok ya. Nanti nih, jangan dulu dikerjakan tapi ya. Kelompok 1, kelompok 2. Tiap kelompok akan berbeda ya. Kelompok 3, kelompok 4. Oke. Nanti aturannya tolong disimak dulu. Di sini ada satu, kalian udah inilah lagu ya, satu lagu tentang persahabatan. Karena nanti jawabannya itu atau tugasnya itu akan ada di sini ya. Bentar, Pak cross check dulu ya. Sudah mengenal lagu inilah ya. Boleh kalau hafal ikuti lagunya. Boleh nyanyi ya. Oh, sambil nyanyi boleh.
Oke, tugasnya di sana tercantum yang berhubungan dengan lirik ya. Nah, deskripsikan pemahaman kalian, maksud dari sana itu apa. Ya. Masing-masing kelompok itu berbeda pertanyaannya, tapi masih berhubungan dengan lirik lagu yang ada. Ya, jelaskan secara detail menurut pandangan ya dari teman-teman kalian semua. Nanti kalau sudah selesai, mungkin perwakilan saja ya, perwakilan dari kelompoknya untuk menyampaikan. Yang lain nanti boleh menanggapi, menambah, bahkan boleh mengkritik gitu ya. Apakah sesuai atau tidak itu. Waktunya hanya 10 menit untuk mengerjakan itu. Ya. Oke, sambil berjalan ya, waktunya di depan. Oh. Coba apa dideskripsikan ya? Kira-kira apa? Ya, ini kelompok 4 berarti ya. Jangan lupa identitasnya ya, kelompok 1, 2, 3, 4. Topiknya diisi mengenai tadi apa, membina persahabatan topiknya. Membina persahabatan. Membina persahabatan. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ya. Jadi mendeskripsikan Pak. Iya, mendeskripsikan maksud dari itu apa sih? Maklumi teman, hargai perbedaan itu seperti apa. Kalau ada contoh boleh berikan contohnya. Ya. Kemudian semua yang berlalu biarlah berlalu. Nah, sama juga ada gak contoh misalkan dalam kehidupan itu boleh disampaikan. Ya. Ada yang kurang jelas? 3 contoh apa? Jadi Pak tugasnya tuh yang ini tuh sama yang tadi yang pemahaman tentang lagu. Yang ini aja. Oh, yang ini aja. Karena kan di sini tadi ada di lagu ya. Mengubah hal tak mudah bisa menjadi indah nih. Ini lirik lagu yang tadi. Nah, berikan 3 contoh mengenai ini. Memang bisa mengubah persahabatan itu. Nah, kasih contoh bila perlu pengalaman kalian. Ya. Pengalaman sahabat itu bisa mengubah kondisi saya mungkin dan sebagainya itu. 1 orang 1 aja, 3 orang, mau semuanya boleh tuh bisa. Langsung aja kalau ini langsung saja contoh-contohnya. Ya. Ya, ini tentang apa? Kau jauh dariku karena sesuatu. Dideskripsikan, kemudian gini, kalau ada contoh, berikan contoh. Ya, pengalaman aja. Ada yang mengalami gak seperti ini gitu. Nah,
satu permasalahan saja, tapi bisa diuraiin gitu. Ya, gitu. Ini kebagian apa ininya? Maknanya sinar Oh, yang makna ya artinya ya. Arti dari persahabatan itu mengalahkan hangatnya sinar mentari. Memang benar seperti itu? Nah, dideskripsikan bila perlu, kalau ada contohnya kasih contohnya. Pengalaman yang sudah terlewat lah. Ada nggak sih yang mewakili bahwa pernyataan itu ini tuh benar, ada ya? Waktunya terus berjalan ya. Oke, 5 menit lagi waktunya. Asal kebaca aja. Nanti disiapkan ya per kelompok perwakilan 1 orang untuk menyampaikan hasil diskusinya ya. Empat menit lagi. Ayo kasih masukan yang lainnya teman-temannya. Sudah selesai? Jangan terlalu Dua menit lagi ya. 2 menit setengah.
Oke, 1 menit lagi. Siapkan kader-kadernya ya, tiap kelompok. Sudah persiapkan dari kelompok 1, 2, 3 ya. 6. Oke, sudah selesai ya. Oke, siap kelompok 1 untuk ke depan. Hah? Kelompok 1 yang pertama. Oke, yang teman-teman yang lainnya menyimak dulu apa yang disampaikan temannya ya. Kemudian kalau ada masukan, saran dan sebagainya, kalian boleh menyampaikan. Disebutkan nama kelompoknya ya. Kemudian pertanyaannya apa di sana. Nah, kemudian jawabannya apa. Oke, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1. Adapun anggota yang pertama ada Rivaldo Wilan, kemudian ada Aqlillah, kemudian ada Sarah, yang keempat ada Sophia, yang kelima ada Neng Jaimat, yang keenam ada Keira. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Tasya Bagistian. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pada lagu yang tadi telah dipaparkan terkait kiat-kiat menjaga persahabatan, misalnya pada syair memaklumi teman, hargai perbedaan, dan semua yang berlalu biarkanlah berlalu. Berdasarkan lagu tersebut, uraikan kiat-kiat apa saja yang menjaga persahabatan. Baik, ini hasil diskusi kami mengenai memaklumi teman, hargai perbedaan. Yang dimaksud dengan memaklumi teman, yaitu kita saling memahami, kita saling menghargai teman, kemudian hargai perbedaan. Kita harus bisa saling menghargai perbedaan teman kita atau sahabat kita, dan baik itu yang berbeda daripada diri kita sendiri, karena setiap orang atau setiap manusia memiliki keragamannya masing-masing, dan kita harus bisa saling menghargai, saling memahami satu dengan yang lain. Ketika kita sudah memaklumi teman dan menghargai teman, persahabatan akan terus berjalan. Kemudian biarkanlah semua berlalu, semua yang berlalu biarkanlah berlalu. Ya, yang bermaksud dengan semua yang berlalu biarkanlah berlalu, yaitu ketika ada masalah dan persahabatan, jangan dijadikan masalah itu menjadi kepanjangan, dan jangan dijadikan suatu alat yang bisa merusak persahabatan tersebut. Yang dimana ketika ada masalah dalam pertemanan, selesaikanlah masalah tersebut, dan jangan pernah diungkit-ungkit ketika masalah itu
nanti timbul lagi, tapi selesaikan masalah tersebut dan biarkanlah masalah itu berlalu. Mungkin itu hasil diskusi dari kelompok 1. Bila ada yang ingin menambahkan, memberi masukan serta mengkritik, dipersilahkan. Ada dari kelompok lain? Cukup? 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 Nah. Oke, cukup Pak. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 1. Saya ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Dilanjut ya ke kelompok 2. Gimana ini nih? Hah? 1 atuh? Dah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan pertama makna dari lagu yang tadi disampaikan. Menurut kelompok kita itu adalah sebuah persahabatan masa kecil yang akhirnya tadi liriknya berjauh-jauhan itu karena mereka memiliki tujuan hidupnya masing-masing seperti itu. Lalu ini ada 3 contoh persahabatan yang bisa mengubah hal yang mudah tidak menjadi indah dari kelompok kita. Pertama ada ketika pendaftaran sekolah dimulai, saya merasa takut apalagi dengan jarak rumah yang cukup jauh dari sekolah. Tapi ternyata salah satu teman masa kecil saya ternyata mengikuti pendaftaran. Saya merasa lega, senang, bahagia, dan hal baik lainnya terjadi di kehidupan saya. Lalu yang kedua, ketika saya mengalami masalah yang hampir membuat saya depresi, tetapi dengan adanya sahabat dia terus menyemangati saya bahwa saya bisa melewatinya. Dan pada akhirnya saya berhasil melewati masa sulit saya dengan bantuan sahabat saya. Lalu yang ketiga, ketika saya sedang Popilda, saya jatuh sakit di sana dan ketika saya sulit tenan, sakit enggak Boleh. Ganti pemain. ininya enggak Ketika saya sedang Popilda, saya jatuh sakit di sana dan ketika saya sakit, teman-temanku sangat peduli terhadap keadaanku. Pada saat itu semua anggota timku semua datang ke kamar hotel untuk menjenguk dan di situ saya sangat merasa bersyukur karena memiliki teman yang sangat peduli terhadap keadaan saya sendiri. Oke. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Ada tambahan dulu dari yang lainnya. Oh iya, ada yang menambahkan sebelumnya? Mungkin dari contoh yang tadi masih ada yang kurang. Mungkin tidak terlalu nyambung dengan soal yang kita bahas. Ada apa cukup? Cukup yang lainnya? Cukup? Oke, kalau gitu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini barusan langsung dicontohkan ya. Ketika temannya bingung nih bacaannya. Akhirnya langsung, itulah sahabat ya. Memahami. Langsung dipraktekkan itu ya. Iya. Dipegang juga tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Laura, perwakilan dari kelompok 3. Jadi dari kelompok 3 itu ada contohnya itu dari lirik tadi itu, kau jauh dariku karena sesuatu. Terus hal-hal yang membuat sahabat menjauh itu ada beberapa. Di antaranya ada permasalahan dalam hal komunikasi, kesalahpahaman, sikap dan tindakan yang kurang mengenakan, lingkungan yang kurang nyaman, serta adanya orang baru. Contohnya itu kayak komunikasi, kayak perbedaan pendapat, mementingkan pendirian pada egonya masing-masing. Padahal hal permasalahan itu teh bisa didiskusikan terlebih dahulu gitu. Terus didiskusikan terus menemukan solusinya gitu, solusi pemecah masalah dari itu. Yang kedua itu dari kesalahpahaman
eh, sikap tidak dapat saling menghargai, walaupun dalam hal yang tidak bisa saling memahami. Yang ketiga itu lingkungan yang kurang mendukung, kayak pertemanan toksik gitu, pertemanan yang toksik, terus tidak satu tujuan, kayak beda-beda pendapat, sama sih kayaknya. Yang keempat itu ada menemukan orang baru, kayak si temannya itu bosan, terus pengen beda gitu temennya itu, kayak pengen ngerasain pertemanan yang baru gitu, Suasana baru ya. menemukan hal yang sama gitu. Sefrekuensi cukup. Ada tambahan dari kelompok lain? Ada yang merasa Cukup? kurang? Oke. Kalau gitu sekian, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lupakan yang lama ya, ingat yang baru. Asik. Sipo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkan Maulidan, perwakilan dari kelompok 4. Izin mendeskripsikan tentang salah satu makna yang ada di dalam lagu tersebut, yaitu bahwa persahabatan itu mengalahkan sinar mentari. Apa yang dimaksud dengan kalimat tersebut? Nah, makna dari kata persahabatan itu mengalahkan sinar mentari, yaitu mengabarkan betapa kuatnya dan pentingnya ikatan persahabatan. Sinar mentari biasanya diibaratkan sebagai sesuatu yang sangat terang, kuat, dan tak tergantikan. Namun dalam konteks ini, persahabatan digambarkan lebih berharga dan lebih kuat daripada cahaya mentari. Artinya, hubungan persahabatan memiliki kekuatan yang luar biasa, memberikan kehangatan, kebahagiaan, dan makna yang melebihi hal-hal luar biasa yang ada di dunia. Bahkan sinar mentari sekalipun. Oke. Ada tambahan dari kelompok lain? Sudah cukup mewakili? Oke. Pak. Ya mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk semua kelompok ya yang telah bekerja sama dengan baik, ya. Saling memotivasi. Oke, kita refleksikan kegiatan kita ya. Mengenai topik kali ini, manfaat apa sih yang kalian peroleh dari yang namanya tadi ya, pembahasan kita mengenai menjalin atau membina persahabatan. Coba ada yang bisa menyampaikan manfaat yang kalian peroleh? Tentang persahabatan? Atau mungkin kalian punya kata-kata mutiara buat sahabatnya? Satu kalimat saja. Agak. Jadi maksudnya sahabat itu harus bagaimana gitu. Nah, kita refleksikan dulu mengenai persahabatan ini. Ayo. Coba. Sahabat itu harus gimana sih? Pada dasarnya. Oke. Silakan. Ayo berdiri di tempat aja, kalian sampaikan. Ya.
Tahu manfaat apa sih yang selama pembelajaran hari ini ya kalian peroleh dari tadi disampaikan oleh teman-temannya dan sebagainya? Misalkan tadi kan sahabat itu sangat berharga ya, maka jangan sia-siakan kepercayaan dari seorang sahabat kan begitu. Yang lainnya coba. Ayo. Satu kalimat aja dari kalian, sahabat itu gimana sih? Yang selama ini kalian rasakan. Oh, berhubungan dengan perasaan. Perasaan itu harus mengalir. Gimana sahabat itu? Ayo. Kan ini berhubungan dengan kehidupan. Kalian jangan merasa, "Wah, saya takut tersinggung." Karena di sini tidak perlu menyebutkan nama kan, kita hanya menyampaikan aja. Ayo, perwakilan berdiri di tempat aja, berdiri di tempat. Sahabat yang baik itu apa misalkan? Sok, gimana sok? Ayo, Cak, gimana sahabat? Di sini aja, sambil berdiri. Jadi pandangan saya dulu ya, Pak. Mulai. Jadi pandangan saya mengenai persahabatan itu, mungkin yang pertama bahwa sahabat memiliki beberapa opsi yang membawa diri kita lebih baik lagi ke depannya, ataupun misalnya sahabat yang nanti bisa membawa pribadi kita kurang apa yang kita inginkan. Bisa bentuk ada yang dua macam. Nah, kemudian mungkin sahabat itu bagi yang positifnya bisa membawa diri lebih baik lagi ke depannya dengan sahabat, dengan orang-orang yang satu frekuensi dengan kita, insya Allah dengan tujuan yang sama akan menjadi penyemangat khususnya bagi diri kita sendiri dan sahabat untuk bisa membuktikan apa yang dibanggakan oleh sahabat. Kemudian mungkin untuk pesan dari kelompok tadi diskusi mengenai sahabat, jangan pernah melupakan sahabat yang dulu pernah berjuang bareng-bareng. Kemudian ketika ada masalah silakan komunikasikan, jangan sampai menghilang dan melupakan sahabat itu sendiri. Kemudian hasil pembelajaran, manfaat dari pembelajaran yang tadi setelah dipaparkan, yang pertama kita lebih memahami dan lebih tahu mengenai apa itu yang dimaksud dengan sahabat. Kemudian juga apa peran penting dari sahabat. Kemudian bagaimana kita mengetahui perbedaan-perbedaan dari persahabatan itu, dan kita harus bisa saling menghargai perbedaan-perbedaan sahabat, dan kita bagaimana caranya kita untuk bisa tetap menjaga hubungan persahabatan itu hingga kapanpun. Mungkin itu Pak dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya, tepuk tangan. Luar biasa ya. Intinya sahabat sejati itu kan sahabat yang saling memahami dan saling menghargai. Tidak hanya butuh pemahaman saja ya, tapi kalau kita sudah saling mengenal, saling memahami, saling bisa merasakan, bahkan jauh ya ke dalam empati. Nah, dari sanalah akan muncul saling menghargai. Dari saling menghargai itu maka kekuatan dari persahabatan itu ya bisa dibilang kekal. Malahan tadi ya disampaikan kalau yang baik itu bisa sampai persahabatan sampai kelak di akhirat itu kita bisa sampai ke sana. Oke, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini, tapi ada satu lembar lagi yang ini cukup diisi saja oleh perwakilan per kelompok ya. Ada lembar refleksinya ya. Ya, ini akan rahasia. Boleh diisi langsung dikumpulkan. Tinggal kasih tanda checklist saja di sana.
Boleh langsung di checklist saja ya. Apa yang terjadi pada diri kalian. Lantai. Ada pulpen nggak? Ada pulpen, ini pulpen. Nah, di checklist. Nanti di sana gunakan nama ketua kelompok saja ya, perwakilan ketua kelompoknya saja, nama konselinya, ketua kelompoknya siapa, kelasnya sama topiknya, ditanda tangan di bawah. Tanggal hari ini tanggal. Ya. Yang mana? Yang itu konseli itu nama siswa, perwakilan ya. Perwakilan tiap kelompok saja. Nama siswanya, kelas, kemudian topiknya ini. Di bawah dikasih tanggal, kemudian tanda tangan. Sesuai dengan kondisi ya. Ya. Oke. Langsung tanggal sekarang. Tanda tangan. Oke, terima kasih ya. Sudah kelompok 2, kelompok 3. Tinggal di checklist saja nilai. Nah, ini tinggal dihitung. Ini 4 berarti 8 ya. 4 kali 2 kan 8. Oke, ini 4 kali 3 berarti 12 total di sini. Nah, berarti 30. Nah, udah cukup itu aja. Kemudian tanggal sekarang. Nah, tanggal 2. Nama tanda tangan. Nama sendiri aja perwakilan. Sudah, ini dihitung langsung dijumlahkan. 1, 2, 3 berarti ada 3 dikali 4 12 ya. Ditulis dulu 12 ini. Ini 3 dikali 9. Nah, dijumlahkan di sini. 1. Oke, ditulis tanggal sekarang. Ini nama aja tulisnya. Ya, nama aja. Iya, perwakilan. Nah, kemudian ditulis namanya, tanda tangan yang sesuai ini. Udah, oke, terima kasih ya. Oh, ini yang ditulis di topiknya. Itu di depan. Topiknya diisi ya. Udah. Oke lah. Oke, terima kasih. Oke. Oke, sudah semua ya, semua kelompok sudah mengumpulkan ini. Bapak ucapkan terima kasih banyak ya. Kalian sudah